Yuk, kembali lagi di Sasuga Channel. Di video kali ini sesuai dengan judul, aku bakal ngasih tahu ke kalian tentang apa sih Jisuse. Nah, karena mungkin masih banyak ya yang belum tahu gimana sih cara kerja ke Jepang. Kenapa sih orang kalau kerja ke Jepang itu disebut Jisuse. Nah, Jisuse sendiri kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya magang, training. Jadi ya kerja sambil belajar. Jisuse sendiri adalah program resmi dari pemerintah Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Jadi 100% aman, bukan program ilegal. Yuk lanjut. Nah, apa tujuan pemagangan ini? Tujuannya adalah pemagang datang ke Jepang ditujukan untuk belajar teknologi, keterampilan, pengetahuan kerja, industri, dan belajar tentang kehidupan di Jepang. Dan setelah mereka pulang, pemagang ini diharapkan bisa menyumbangkan teknologi, keterampilan, pengetahuan kerja yang didapat dari Jepang untuk membangun Indonesia pada umumnya, atau bahkan minimal buat dirinya sendiri deh. Dan ini juga sebenarnya tujuan ini ya sebenarnya pengingat bagi kita para Jisuse agar supaya setelah kerja capek jauh-jauh datang ke Jepang ya pulang bisa jadi orang yang berguna, bukan pulang-pulang malah jadi pengangguran. Untuk program Jisuse ini, jenis pekerjaannya dibagi menjadi 6 bidang. Yang pertama bidang konstruksi, bidang industri, pabrik, peternakan, pertanian, dan yang terakhir itu perikanan dan kelautan. Lalu berapa lama sih kita kerja di Jepang itu? Nah, untuk ini tuh waktunya ada macam-macam, yaitu ada program 1 tahun, program 3 tahun, program 5 tahun. Nah, untuk program-program ini sendiri kita nggak bisa milih nih. Itu tuh udah otomatis sama pekerjaan kita. Jadi misal pekerjaan A itu buat 1 tahun atau pekerjaan B buat 3 tahun gitu. Nah, spesial buat yang 5 tahun itu adalah kontrak yang 3 tahun. Biasanya dari perusahaannya itu nawarin nih, kamu mau lanjut nggak buat nambah 2 tahun. Kalau enggak ya kita pulang, tapi kalau ya kita tetap pulang, cuman pulangnya kita itu buat ngurus dokumen-dokumen buat balik lagi ke Jepang dan nambah 2 tahunnya lah itu tadi. Jadi yang kontrak 5 tahun itu kontrak 3 tahun yang diperpanjang 2 tahun lagi gitu. Nah, caranya ini ada 2 jalur, yaitu jalur negeri dan jalur swasta. Bedanya kalau jalur negeri pasti tesnya lebih ketat dan biayanya lebih murah. Nah, yang pertama kalian harus lakukan buat daftar ke jalur negeri ataupun swasta itu cari yang namanya LPK. LPK pemagangan ke Jepang. LPK ini lembaga pelatihan kerja. Karena ada juga LPK yang lain buat berangkat ke Korea atau kemana gitu. Cari yang buat magang ke Jepang. Nah, nanti di sini kalian bakal diajarin step-stepnya dari awal sampai kalian berangkat ke Jepang. Mulai dari belajar bahasa Jepang dasar, terus kedisiplinan, terus budaya, kalian bakal dapetin semua di LPK ini. Nah, buat lebih detailnya lagi, nanti akan ada video gimana caranya lulus tes 100% Jisuse. Nah, ini adalah pendapat pribadi ya, karena mungkin tiap orang akan berbeda soal manfaat ini, atau bahkan ada orang yang berpendapat, wah ini program gak ada manfaatnya sama sekali, ya nggak apa-apa. Nah, yang pertama adalah uang. Kenapa uang? Kalian pasti sudah tahu dong, jangan pura-pura. Nah, sebenarnya uang sendiri yang menjadi dasar kenapa sih aku mau bekerja jauh-jauh ke Jepang. Lalu ada pengalaman kerja berstandar internasional, karena di sini kita akan belajar tentang kedisiplinan, lebih tepat waktu, etos kerja, pola pikir problem solver, inovasi dan kreativitas terhadap ide-ide baru yang cemerlang. Nah, itu semua tadi yang membuat kenapa kerja di Jepang itu menjadi pengalaman kerja yang berstandar internasional. Lalu ada yang namanya next level opportunity atau kesempatan kita buat menaikkan level kita. Karena sekali lagi kita bakal mempunyai skill teknik, sertifikat, mengetahui budaya Jepang, menguasai bahasa Jepang, dan bahkan kita nanti setelah pulang ke Indonesia itu bisa bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Itu semua
harus kita manfaatkan supaya kita bisa menaikkan level kita ke yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai ya sekali lagi pulang-pulang jadi pengangguran. Nah, itu adalah penjelasan mengenai apa itu Jisuse. Buat kalian yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab atau kita bikin videonya. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe. Sekian. Bye-bye.